Saat berada di titik terendah, terburuk, dan sudah tidak ada yang peduli, orang akan merasa depresi dan menyalahkan dirinya sendiri. Disinilah diperlukan sikap kebijaksanaan dan ketenangan dalam pengendalian diri. Ada sebuah pemikiran untuk tetap tenang dalam pengendalian diri dan bersikap bijaksana, dikenal dengan Stoikisme. Stoikisme pertama kali dikenalkan oleh Zeno pada zaman Yunani dan Romawi kuno, dikembangkan oleh beberapa filsuf Romawi, Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Prinsip Stoikisme yaitu tentang kebajikan, toleransi, dan penguasaan diri. Stoik maksudnya tetap tenang dalam keadaan tertekan dan menghindari emosi yang berlebihan atau self-control. Kaum Stoa meyakini bahwa di sekitar kita semuanya sudah diatur oleh jejaring sebab akibat dan menghasilkan struktur rasional untuk alam semesta ini yang disebut logos. Meskipun kita tidak selalu mengontrol hal-hal yang akan terjadi pada diri kita, tetapi kita masih bisa mengaturnya dengan cara bagaimana kita menghadapinya. Menurut Stoikisme, melakukan perbaikan diri atau self-improvement ada 4 kebajikan. Yang pertama, kebijaksanaan praktis. Kemampuan menangani situasi yang kompleks dengan logika, pengetahuan, dan ketenangan. Kedua, penguasaan diri. Melatih pengembangan diri dan moderasi dalam semua aspek kehidupan. Ketiga, keadilan, yaitu memperlakukan orang lain dengan seharusnya atau memanusiakan manusia. Yang keempat, keberanian. Berani menghadapi tantangan dalam keseharian dengan kejelasan dan integritas. Hal ini berhubungan dengan mental dalam diri kita. Seneca, salah satu tokoh Stoa Romawi, menulis begini: terkadang tindakan berani itu dibutuhkan untuk hidup. Pada zaman Romawi kuno, Buddha itu masih dianggap sebagai sebuah properti atau barang. Seneca menyerukan agar mereka diperlakukan secara insani dan mengatakan bahwa kita pada dasarnya sama-sama manusia. Menurut Seneca, prinsipnya itu hanya orang yang telah mengembangkan kebajikan dan penguasaan dirinya mampu mengubah orang lain secara positif. Salah satu penulis Stoa terkenal yaitu Marcus Aurelius, seorang kaisar Roma. Setelah beberapa abad kemudian, jurnal Marcus berhasil membimbing dan menghibur Nelson Mandela yang dipenjarakan selama 27 tahun. Nelson Mandela seketika itu berjuang untuk rakyat Afrika Selatan tentang kesejahteraan ras. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan menang, ia menekankan untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Nelson Mandela percaya bahwa ketidakadilan di masa lalu tidak dapat diubah. Akan tetapi, kita bisa menghadapi masa kini dan berusaha untuk membangun masa depan yang lebih baik. Filsuf Epictetus mengatakan, penderitaan berasal bukan dari kejadian dalam hidup kita, melainkan dari anggapan kita akan hal tersebut. Pemikiran filsuf Epictetus tentang Stoa bahwa Stoikisme sangat selaras dengan psikologi modern dan pengembangan diri. Menurut Epictetus, melatih pengembangan diri itu dengan cara rasional, emotif atau emosi, behavioral atau perilaku, dan terapi. Tujuan pelatihan pengembangan diri tadi berfokus pada perubahan sikap
yang bisa menggagalkan diri yang dilakukan orang akibat sebuah keadaan hidup. Viktor Frankl merintis logoterapi dan mengembangkan dengan prinsip Stoa, yaitu kita bisa memanfaatkan kehendak kita untuk memaknai kehidupan meski dalam keadaan yang sesulit apapun.